Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran di rumah. Dan Ibu harapkan agar kalian semua tetap di rumah saja dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bersekolah kembali. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru di bab 2 yaitu tentang himpunan. Sebelum Ibu menjelaskan materi bab 2 tentang himpunan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat kalian dapatkan setelah mempelajari himpunan, yang pertama, mampu mengamati penggunaan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat kita definisikan atau kita tentukan dengan jelas. Nah, berikut Ibu berikan beberapa contoh dan kita akan menentukan apakah dia merupakan himpunan atau bukan himpunan. Di sini Ibu sudah membuat 4 contoh ya. Yang pertama, kelompok anak-anak pintar pada SMP Negeri 3 Tapung Hulu. Nah, apakah ini merupakan himpunan atau bukan himpunan? Jawaban dari nomor 1 ini, dia bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena kita tidak dapat mendefinisikan atau kita menentukan anggota dari anak-anak pintar pada SMPN 3 Tapung Hulu ya. Karena pada masing-masing anak itu pintarnya banyak. Ada pintar dalam akademik, atau pintar dalam musik, atau pintar dalam menggambar, dan lain-lainnya. Sehingga kita tidak dapat mendefinisikan dengan jelas anggota dari kelompok anak-anak pintar pada SMPN 3 Tapung Hulu. Di sini kita akan buat nomor 1 ini bukan himpunan. Kemudian contoh nomor 2, kumpulan binatang berkaki 4. Nah, dari contoh nomor 2, apakah kita dapat menentukan atau apakah kita dapat mendefinisikan anggota-anggotanya? Nah, jawabannya adalah iya ya, karena kita dapat menentukan binatang yang berkaki 4. Contohnya kucing, atau kerbau, sapi, anjing, dan lain-lainnya. Sehingga untuk nomor 2, dia dikatakan sebagai himpunan. Kemudian contoh nomor 3, kumpulan anak yang lahir tahun 2006. Nah, apakah kita dapat mendefinisikan atau menentukan anggotanya dengan jelas? Jawabannya adalah ya, karena kita dapat mencari tahu ya anggota dari anak-anak yang lahir pada tahun 2006. Contohnya, di kelas 7 kita dapat menentukan siapa saja anak-anak yang lahir pada tahun 2006. Nah, sehingga untuk contoh nomor 3, dia dikatakan sebagai himpunan. Kemudian, contoh yang terakhir, kelompok orang-orang baik. Nah, apakah kita dapat menentukan atau mendefinisikan dengan jelas anggota dari kelompok orang-orang yang baik? Jawabannya adalah tidak. Karena belum tentu Ibu Maura baik kata Alia, tetapi belum tentu baik kata Rio. Seperti itu ya, sehingga kita tidak dapat menentukan dengan jelas definisi atau anggota dari kelompok orang-orang baik. Himpunan dapat kita simbolkan dengan huruf abjad kapital atau huruf besar dari A sampai Z dan juga dengan kurung kerawal nih ya, seperti yang di dalam ini. Nah, Ibu contohkan, misalkan dari contoh yang pertama, kelompok anak-anak pintar pada SMPN 3 Tapung Hulu. Nah, ini dapat kita tuliskan, misalkan nama himpunannya itu adalah A. Nah, kita buka kurung kerawal. Kurung kerawal ini sudah menentukan kelompok atau himpunannya. Anak-anak pintar pada SMPN 3 Tapung Hulu. Nah, ini dibaca A adalah himpunan
anak-anak pintar pada SMPN 3 Tapung Hulu. Nah, seperti itu ya cara membuatnya. Jadi kalau kita sudah menuliskan dia dalam bentuk simbol himpunannya, maka kata-kata kelompok atau kata kumpulan atau kata himpunan sudah tidak kita tuliskan lagi. Sudah kita wakili dengan kurung kerawal. Nah, seperti itu ya. Kita dapat menyajikan himpunan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya, yang kedua dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana kita menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya dan dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Ada 3 contoh. Yang pertama himpunan peralatan dapur, kelompok binatang berkaki 2, dan yang terakhir kelompok bilangan genap kurang dari 10. Nah, kita akan menjawab untuk contoh yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya. Hal yang pertama yang kita lakukan, kita memberikan nama pada himpunan ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bisa dari abjad kapital, dari A sampai Z. Misalkan Ibu beri ini nama himpunannya adalah B. Nah, ini bisa kita tulis. Buka kurung kerawal, himpunan peralatan dapur, berarti ada wajan atau kuali ya. Kemudian ada dandang. Nah, kemudian juga ada kompor. Selanjutnya ada piring, ada gelas. Kemudian ada sendok, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tutup lagi dengan kurung kerawal. Sehingga himpunan peralatan dapur, jika kita sajikan himpunannya dengan mendaftarkan anggotanya, inilah hasilnya. B adalah himpunan wajan, dandang, kompor, piring, gelas, sendok. Nah, seperti ini ya cara menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Kemudian yang kedua, kelompok binatang berkaki 2. Kita beri nama sama seperti yang di atas, misalkan C. Kita sebutkan nama binatangnya. Itu ada ayam, ada burung, ada bebek, ada itik, dan sebagainya. Nah, boleh kita pilih beberapa anggotanya atau bisa kita sebutkan semua anggotanya. Selanjutnya, yang ketiga, kelompok bilangan genap kurang dari 10. Misalkan nama himpunannya itu adalah R. Kita buka kurung kerawalnya. Nah, kita sebutkan anggota dari bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap dari 10 adalah 2, 4, 6, 8. Nah, 10-nya tidak masuk karena di sini kurang dari 10. Apabila kurang dari sama dengan 10, 10-nya kita masukkan ya. Tetapi karena di sini kurang dari 10, 10-nya tidak kita tuliskan. Nah, beginilah cara kita menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Selanjutnya, kita akan menyajikan himpunan dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, di sini ada 3 contohnya yang Ibu berikan. Yang pertama, R adalah himpunan kelinci, kambing, kura-kura, kucing. Nah, di sini kita dapat menyajikan himpunannya dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini dapat kita buat himpunannya itu adalah himpunan hewan yang berawalan huruf K. Ya, yang pertama himpunan himpunan binatang berawalan huruf K. Atau biasanya kan kita dapat memelihara kelinci, kambing, kura-kura, dan kucing ini di rumah ya. Jadi dapat juga kita buat menjadi himpunan binatang peliharaan. Nah, seperti itu ya. Jadi, dari contoh himpunan ini, kita dapat membuat berbagai himpunannya itu dengan kata-kata. Kita harus jeli melihat apakah dia
antara anggota-anggotanya memiliki sifat yang sama. Contohnya ini tadi kan awalan dari nama-nama binatangnya adalah huruf K, sehingga dapat kita buat nama himpunannya himpunan binatang berawalan huruf K. Nah, bisa juga karena kelinci, kambing, kura-kura, dan kucing ini biasa dipelihara oleh manusia, maka dari contoh tersebut dapat juga kita buat menjadi himpunan hewan peliharaan. Nah, selanjutnya contoh nomor 2, S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimanakah kita membuat himpunannya? Nah, ini dapat kita buat himpunan bilangan asli kurang dari 8. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau misalkan kurang dari 8, 8-nya kan tidak masuk. Berarti anggotanya kan 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 7 gitu ya. Atau bisa juga kita buat himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 7. Jika kita tuliskan nama himpunannya seperti ini, himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 7, maka 7-nya boleh kita masukkan karena ada tanda sama dengan di sini. Nah, yang contoh terakhir, T adalah anggota Senin, Selasa, Sabtu. Nah, kira-kira apakah nama dari himpunan ini? Kita perhatikan di sini, ternyata anggota dari himpunan T itu memiliki sifat, yaitu anggotanya harinya itu berawalan huruf S, sehingga dapat kita buat himpunan nama-nama hari berawalan S. Nah, seperti itu ya cara kita menyajikan himpunan dengan kata-kata atau menyatakannya dengan sifat yang dimiliki anggotanya. Silakan kerjakan tugas berikut sebagai pemahaman materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Dan silakan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.